Saya mohon izin bisa menjadi moderator pada hari ini mengundang. Yang pertama, Bapak Dr. Ilham Maulana, MP. Silakan Pak Dr. Selanjutnya yang kedua, Bapak Dr. Eli Supriyadi. Dan yang ketiga, Habibur Rahman, STP MSD. Silakan. Selanjutnya, saya melihat ada penulis nama tiga. Ini adalah orang kampungnya Pak Prof. Masba. Kita tidak pernah berpikir bahwa Nabi Jalil itu adalah seorang pakar media online. Dia tidak terkenal pada saat ini. Kemudian menjadi CEO, seperti owner media online. Dia dalam menggunakan jalan mungkin menjadi seorang penulis yang mampu melihat informasi. Kalau Profesor Jasman, Profesor Masba, Bang Eli, Bang Ilham, saya yakin sudah beberapa buku yang hari ini ada yang lupa 28 Oktober 2023. Ini adalah peringatan Sumpah Pemuda. Mungkin nggak banyak ya antara kita yang peringatan Sumpah Pemuda. Nah, yang ingin kita katakan adalah momentum peluncuran dan hari ini menjadi sebuah, artinya paling tidak refleksi bagaimana kemudian anak-anak muda itu yang sangat profesi berusaha berkontribusi dalam pemahaman masyarakat. Nah, di sisi lain kemudian dari judulnya adalah cahaya yang di pala. Pala ini adalah salah satu jenis komoditi rempah yang luar biasa. Jadi di akhir buku itu Bang Heri itu menulis tentang sektor ekonomi. Itu ada pertanian, pariwisata dan perikanan. Jadi kita sudah diingatkan dari Bapak Wisata bahwa politik masuk ke sektor ekonomi dan dalam salah satu sektor yang menjadi kedua kesehatan. Bapak yang saya hormati, saya ditanyakan bagaimana pendidikan vokasi itu setelah pembangunan. Jadi 2019 itu Dirjen Vokasi itu memberikan keleluasaan itu 70% dari kurikulum vokasi itu boleh diatur oleh keluarga 70%. Karena itu sebenarnya saya melihat dari judulnya dulu, yang judul barangkali karena judulnya juga ada korelasi dengan tupoksi kami seluruh birokrat yang bekerja di Sangkun Aceh. Karena ini adalah salah satu komunitas yang hari ini juga nanti akan berhubungan erat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Eli tadi terkait dengan jalur Pak. Nah, kalau ini adalah komunitas identitas yang ada di Aceh Selatan. Namun ironisnya sampai hari ini belum menjadi paritas umum nasional. Dan ini juga menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan harapan kita ke depan, Pala ini kedepannya ini tentunya akan menjadi komunitas paritas umum nasional yang itu lahir dari Kabupaten Aceh Selatan. Karena beberapa tahun ini Pala yang didatangkan ke Aceh Selatan bukan Pala dari Aceh Selatan. Ini hati-hati pada waktu itu semua. Saya kira yang sudah berhati ini harus kita buka agar ke depan kita Pala yang hari ini sudah banyak didatangkan di dalam Maluku atau dari batas Banda, mudah-mudahan ini nanti tidak mengganggu identitas dari komunitas Pala kita yang memang sudah eksis dan selalu, dan ini akan menjadi salah satu ekonomi dan rempah yang hari ini akan dilangsungkan pada saat tiga nanti. Nah, dari segi judul kami barangkali kenapa kami datang menarik ini pada saat kami men-searching pengertian cahaya. Nah, kalau di bahasa saintis di Pak Ilham dan Pak Eli itu tentunya ini lebih bahasa saintis, tentu mengatakan ini adalah gelombang elektromagnetik. Tapi kalau saya melihat di sini, saya rangkum cahaya di sini adalah sumber yang menghasilkan pantulan dari benda yang bersinar. Nah, kalau kita lihat benda yang bersinar di sini adalah pala. Dan ini menarik bagi kami. Saya kira ketika benda yang bersinar ini adalah pala, dan harapan kita bagaimana nanti kita bangkitkan pala ini ke depan, dan ini akan menghindari untuk masyarakat Selatan agar kesejahteraan ini terus akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik kepada masyarakat kita.
Kemudian saya juga membandingkan pada saat semalam kita membuka ini, kita korelasikan dengan kejadian tahun 1992. Ini juga ada karangan buku yang ada berhubungan dengan judul Ketika Pala Mulai Berbunga oleh almarhum Pak Said Muzahar Ahmad. Ini sangat korelasi sama dia, dan kalau boleh saya ingin membacakan sajaknya di bait terakhir, dan ini juga ada korelasi. Dia ada sajak yang disampaikan pada ketika buku Pala Mulai Berbunga yang kepada lebih kurang 400 halaman lebih. Itu yaitu di bait terakhir ada 4, ini yang saya bacakan. Ketika pala mulai berbunga, wanginya mengatakan cita-cita. Ketika pala mulai berbunga, ada cahaya di raut wajah bunda. Ini sangat korelasi kalau kita lihat apa yang disampaikan 31 tahun yang lalu, ketika pada saat itu Pak Said menginginkan bahwasanya pala ini sudah mulai berbunga, tapi ini sudah ada cahaya. Dan mungkin dalam ini sudah ada 1000 baku. Dan ini terbukti di sini sudah ada 1000 baku yang produktif yang dihasilkan pada pala. Ini yang saya kira ini sangat korelasi apa yang disampaikan, sehingga harapan kita dalam buku ini betul-betul menjadi inspiratif untuk kita semua, sehingga setiap apapun pembangunan di Aceh Selatan tentunya kita tidak lupa dengan komunitas di Kasda. Dan pada sini juga kalau kami mengakomodir adalah pembangunan Aceh Selatan berkelanjutan. Hanya ingin mencoba berdiskusi dengan si Afrika. Hanya ingin menulis biografi terkait mungkin ya saya pahami sangat sedikit barangkali orang menulis biografi secara individu. Dari situ saya mulai, ini juga menarik. Saya pikir saya sebagai politisi yang mungkin gennya bukan dari politik sebenarnya, dari petani yang biasa yang lahir dari petani miskin. Tapi alhamdulillah mungkin dengan ikhtiar kita, dengan doa restu orang tua sehingga berproses hingga perjalanan ini menjadi satu yang mungkin saya pikir sangat luar biasa. Itu dari secara akademis saya juga masih sangat minim, mungkin dari organisasi juga sangat minim. Dan ketika hari ini sudah menjalani 20 tahun di pemerintahan, tentu banyak sekali yang saya dapat. Ini ketika hari ini tidak saya tuliskan dalam bentuk tulisan, juga ini akan hilang. Pertama, ingin saya sampaikan banyak catatan yang telah kami himpun dari beberapa pemuda, dan mungkin ini akan menjadi catatan dan penyempurnaan bagi kami buku ini untuk kedepannya, terutama juga dari komentar Bapak Eli tadi terkait masalah upah kaki, masalah tahun 99, itu mungkin sangat penting, akan kita lakukan pembenahan. Kemudian selain itu juga masalah ekonomi hijau dan ekonomi biru tadi, itu kami kira juga penting. Kita akan mendalami lagi bagaimana sepak terjangnya Pak Hidrono ini, apakah memang di lautan itu memang tidak pernah berkecimpung atau bagaimana, akan kita pelajari kembali. Dan insya Allah mudah-mudahan akan keluar karya-karya selanjutnya, edisi-edisi selanjutnya. Utama yang ada di dalam Gagasan pembangunan Aceh Selatan